Mbak Ratu. Oke ya, dia berdiri terus ya. Oke, rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat satu, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, gitu ya guys, siap ya. Nah, jadi semuanya itu pakai ayat pendek untuk membedakannya dengan sholat fardu. Oke, membedakannya. Ustazah kalau selesai sholat subuh, suami minta oke, kalau masak itu dia tidak wajib sunnah, yang penting makan, sebelum makan mandi junub dulu ya. Siap Mbak Vina, Mbak Indra, yang penting sebelum makan mesti mandi dulu ya guys, aman ya. Oke, Ustazah kalau gadai sebenarnya dalam hukum Islam nggak apa-apa, yang penting tetap dalam keadaan tidak riba ya. Ustazah, sholat sunnah yang bisa digabung apa? Nggak ada sholat sunnah yang bisa digabung, hanya saja seperti sholat tahiyatul masjid gitu ya. Ketika kita nyampe masjid antara azan dan iqamah, kita kan sholat qobliyah tuh. Nah, sebagian ulama menganggap itu sudah termasuk tahiyatul masjid, tapi bukan menggabung sholat ya guys. Oke. Hmm. Ntar ya. Ntar ya guys. Oke, dah. Yuk kita lanjut ya. Bismillah. Ustazah sama-sama ya. Oke, apa bagi tips? Oh, oke, siap Mbak. Aku pakai Herbalife kok ya. Ustazah, oke aman ya. Tunggu sebentar. Hmm, hampir tersebut DIET ya. PL kita DIET ya guys. Hampir kesebut. Itu kalau menyebut kata-kata DIET itu sampai poinnya sampai 8. Coba ya kita fokus lagi ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Bismillah ya. Oke, Ustazah, bagaimana caranya agar hati tenang? Dalam dalil dikatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Zikir itu menenangkan hati. Aku udah zikir Nal, tapi hatiku nggak tenang-tenang. Usia 60 tahun zikir baru sehari nggak bisa. Karena zikir itu ibarat kita membersihkan kotoran guys, yang membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Jadi semakin lama kita berzikir dia semakin bersih. Jadi butuh waktu ya, butuh time yang cukup ya untuk akhirnya zikir itu, bacaan Al-Quran itu, sholat itu berefek untuk diri kita. Nggak ada yang instan guys, nggak ada. Semua di dunia ini nggak ada yang instan. Ketenangan dalam zikir juga nggak instan. Semuanya terus dimulai dan terus dilakukan secara konsisten. Oke, Ustazah, gimana caranya agar istiqomah tahajudnya bolong? Tahajudnya bolong. Oke, siap ya Mbak Eli. Jadi gini teman-teman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah melakukan sesuatu yang terus-menerus sehingga kalau sekali kita tidak lakukan maka kita akan risau. Itu istiqomah. Jadi ciri-ciri istiqomah itu adalah risau kalau kita meninggalkan. Kalau kita meninggalkannya belum risau, itu belum istiqomah namanya. Maka istiqomah itu sesuatu yang kita lakukan terus-menerus sampai ketika kita tinggalkan kita risau. Itu istiqomah. Dan risau keistiqomahan ini perlu dibangun lebih kurang 40 hari ya guys. Lebih kurang 40 hari ya teman-teman. Misalnya tahajud nih, lakukan 40 hari 2 rakaat terus. Nanti kalau hari ke-41 teman-teman tinggalkan pasti risau. Ya olahraga 40 hari dipaksa. Nanti hari ke-41 ditinggalkan pasti risau. Tapi 40 itu agak terpaksa, agak susah, agak swing tapi tetap lakukan sampai 40 hari. Nah, nanti kalau haid gimana? Misalnya tahajud nih bangunnya jam 4. Kalau haid tetap bangun supaya feelingnya tetap terasa. Jadi jangan haid teman-teman nggak bangun. Teman-teman haid atau enggak tetap bangun di jam bangun. Haid tetap bangun di jam, aku haid, aku bangunnya jam 7 pagi, jangan. Kalau haid bangunnya jam 7 pagi, jam 6 pagi, nanti setelah haid malas lagi. Pernah ngerasain nggak? Pernah ya? Nah itu guys ya. Jadi 40 hari aja. Apapun itu hanya butuh waktu 40 hari ya. Oke Ustazah.
Udah haid lebih dari 2 minggu, oke. Udah haid lebih dari 2 minggu, oke. Dianjurkan sholat, apakah boleh berpuasa? Boleh puasa, boleh sholat ya. Boleh puasa, boleh sholat, oke. Boleh puasa, boleh sholat, nggak ada masalah ya. Ustazah, gadai yang sesuai syariat tuh gimana? Yang pertama, harga barang yang digadaikan setara dengan harga dana yang dicairkan. Yang kedua, kalau dana yang telah dicairkan tidak bisa terbayar dalam 1 atau 2 bulan, tidak ada denda atasnya. Yang ketiga, kalau seandainya, terjadi gagal bayar dari orang yang tergadai, maka, barang yang boleh diberikan kepada pihak yang penggadai itu hanya setara dengan uang yang belum dibayarkan. Nah ini detail ya, nanti kita belajar pelan-pelan. Betul sekali ustazah, saya kesiangan macam mau nangis, macam ada hutang. Ya, seperti itu ya. Apalagi teman-teman misalnya kalau tahajud ya, sekali nggak tahajud tuh sedih. Tahajud sekali nggak tahajud sedih, seperti itu, stres. Tapi tidak boleh meratap ya, karena tahajud tetap ujungnya adalah sunnah ya. Ustazah, apakah KPR termasuk riba? Jelas ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke. Contohnya ada yang gadai ke saya ruko, terus saya pakai jualan, nggak apa-apa. Yang penting Mbak tidak kasih denda orang ya. Ruko itu Mbak pakai jualan asal modalnya semuanya dari Mbak nggak ada masalah. Yang penting, modalnya tidak dari mereka, kayak gitu kan. Semua modal, semua karyawan dari Mbak. Daripada barang itu tegak, Mbak manfaatkan boleh ya. Ustazah, kalau akadnya boleh, tapi boleh daripada ihyaul mauat, daripada nggak diapa-apain ya kan. Tapi semuanya udah dari Mbak dan kapan pun dia lunaskan dia berhak mengambilnya. Oke. Ustazah, hukum mandi wajib mandi dulu apa makan sahur dulu? Mandi dulu baru makan sahur dulu ya, karena kalau makan sahur dulu itu makruh dalam keadaan junub. Tapi boleh nggak? Boleh. Takutnya Mbak nanti keburu azan. Kalau keburu azan Mbak belum mandi junub kan agak riskan. Tapi kalau keburu azan Mbak belum sahur itu nggak apa-apa. Oke ya. Ustazah, saya pernah ngasih hutang terakhir nagih tidak direspon. Tetap menagih atau gimana? Itu pilihan Mbak. Kalau Mbak tetap menagih, tagihlah. Kalau tidak, ada dua pilihan Mbak. Yang pertama Mbak ikhlaskan, maka Mbak akan dapat pahala. Yang kedua Mbak tidak ikhlaskan, maka nanti di akhirat dia akan menggantinya dengan sedekah. Ingat ya, 3 cara menghutangkan uang kepada orang lain, ya kan? Yang pertama, pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Ya kan? Saat kita siap uang itu hilang. Contoh misalnya, kita pinjamkan uang nih sama orang nih. Lalu kemudian nanti kalau dia nggak bayar kita nggak apa-apa. Itu paling bagus. Nah yang kedua, pinjamkan uang kepada orang saat kita tidak siap uang itu hilang. Nah ini bisa jadi resiko yang cukup besar. Nel pinjam 1 juta Nel, oke. Tahu-tahu aku minta ke rumahnya dia kabur, dia lari kemana-mana. Aku marah karena aku nggak siap uang tuh hilang. Artinya aku akan kehilangan dua-duanya. Aku akan kehilangan kawan dan kehilangan uang. Atau yang ketiga, nggak usah dipinjamkan sama sekali. Nel pinjam uang, aku lagi nggak bisa minjemin. Nel pinjam uang dok, aku lagi nggak bisa minjamin. Maka dalam situasi yang seperti itu, kalau dia marah, lu nggak teman baik, maka dia akan pergi dari saya. Saya hanya kehilangan dia, tapi uangnya tetap di saya. Teman-teman silakan pilih. Apakah kehilangan uang aja, atau kehilangan uang dan kawan, atau kehilangan kawan aja. Nah, artinya di sini ada proses negosiasi. Kalau nggak bisa minjamkan sepenuhnya, lebih baik kasih sedikit. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa lebih baik aku kasih sedikit daripada aku pinjamkan banyak. Jadi kan seperti itu kan. Aku tidak mau meminjamkan uang kepada orang di luar batas yang aku mampu karena aku takut ketika aku minjamkan uang kepada orang karena nanti akan kehilangan 1 orang kawan. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau kita jual emas harganya pas naik, apakah itu uangnya termasuk riba? Tidak. Emas itu komoditi, dia boleh diperjualbelikan. Kalau dia rendah kita boleh beli, kalau dia tinggi kita boleh jual ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke gitu. Nah, apakah semua kalau
surat dalam sholat sama itu gimana? Nggak apa-apa. Semua surat dalam sholat sama. Itu aja. Itu nggak masalah ya guys. Jadi semua surat dalam sholat itu terus nggak apa-apa. Ya nggak baca surat pun nggak ada masalah. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, gimana menghindari teman yang mau pinjam uang karena nggak enak menolaknya? Tinggal bilang aku lagi nggak bisa minjamin, udah nggak usah bohong-bohong guys, udah gitu aja. Kalau dia nggak mau teman sama teman-teman, ya udah biarin. Berarti dia berteman bukan karena ketulusan tapi karena uang. Jadi orang yang nggak mau kita yang kita nggak mau pinjamkan uang kepada dia, kalau dia baik-baik aja dia orang baik. Tapi kalau dia ternyata marah, ya udah berarti dia bukan teman yang baik. Udah gitu aja. Oke. Ustazah, oke aman ya. Oke. Kalau menyewakan sawah tidak riba, sewa itu tidak riba. Ustazah, hari Senin tanggal 16 Februari apa masih boleh puasa sunnah? Kita puasa tanggal berapa guys? Tanggal 18 ya. Kalau tanggal 18, tanggal 16-nya boleh. Yang penting 2 hari menjelang Ramadan masih boleh. 1 hari menjelang Ramadan nggak boleh. Oke. Oke, tanggal 18 ya. Udah fix kayak itu. Nah, tanggal 16-nya masih boleh. Mertua sakit tapi sepertinya Allah lagi nguji keimanan anak menantu. Apakah itu semua atas dosa-dosa kami? Nggak usah difikirkan Mbak. Kalau sakit ya dibantu sembuhkan, dirawat, dijaga. Nggak usah dipikir-pikir. Apakah itu atas dosa-dosa kita? Ya saya nggak tahu karena saya nggak kenal juga kan ngelihat nggak kenal juga kan Mbak ini berdosa atau tidak. Yang paling penting adalah muhasabah diri. Kalau kita salah kita perbaiki. Kalau enggak ya udah berarti itu ujian. Nggak usah apakah ini karena dosa-dosa kami, enggak Mbak. Kalau dosa atau tidak itu tergantung setiap orang. Semoga kita berprasangka baik. Kalau dia sakit udah masanya sakit ya udah kita sembuhkan. Udah sesimpel itu ya. Oke. Ustazah, oke, gimana caranya sholat taubat dan baca apa? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah, lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak mohon kepada Allah, mohon ampunan istighfar. Ya, itu bisa dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, siang dan malam boleh, kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, ya. Siap Mbak Nila. Ustazah, ya, gimana dengan uang arisan yang sudah naik tapi tidak dibayarkan? Status hukumnya hutang, tinggal minta saja. Ya, sudah naik itu sudah apa namanya? Sudah dapat kan, tapi tidak dibayarkan ya mintalah. Oke. Mintalah, ya, cari ahli warisnya, minta. Bagaimana ya minta? Gimana itu? Uang arisan harusnya dibayar, belum dibayarkan. Bagaimana caranya? Ya minta aja guys. Oke. Minta pun perlu persetujuan Ustazah Nela Luki Kece Badai. Oke gitu ya guys. Tinggal minta aja. Nah, harus persetujuan aku. Oke ya guys. Tanya-tanya bom dulu Zah. Tutor Zah. Oke ya guys. Teman-teman itu terlalu manja. Ustazah, gimana gini-gini nanti dikasih tahu. Dikasih tahu baru. Ustazah, kalau teman aku mau main, aku menolaknya boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah nolak dengan cara baik-baik. Oke Ustazah, aku tolak. Kata cowok bayangkan, nanyanya ke aku guys. Oke siap ya. Oke ya, untung terjawab ya. Kalau nggak gimana, Mbak pergi nggak tuh? Oke, Ustazah, oke, apakah surat pendek yang kembali dibaca pas sholat qobliyah zuhur atau ba'diyah boleh nggak Mbak? Teman-teman, hey dengerin aku mandi dulu ya. Oke siap Mbak Evi, gimana enak ya? Semoga ya. Jadi gini, seluruh jenis sholat ya, aku ulang ya, seluruh jenis sholat ya, tidak baca setelah Al-Fatihah, teman-teman kul aja terus nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Iya Mbak Soleha ya. Kul terus nggak masalah. Atau setiap sholat nggak baca ayat pendek nggak masalah. Sholatnya tetap sah. Cuman ganti-gantilah ayatnya guys. Ganti dengan ayat kursi, ganti dengan Al-Kausar, ya ganti dengan Yasin 2 ayat pertama, ganti dengan
Al-Baqarah 3 ayat pertama dan seterusnya, ganti-ganti ya. Kalau mau, kalau enggak ya kul aja nggak apa-apa. Aku yakin banget teman-teman tuh pengen ganti ayat setelah Al-Fatihah kan. Cuman masalahnya balik lagi dia ke kul. Ustazah, oke, boleh nggak BUNUH tikus dengan DRACUAN? Jawabannya boleh kalau dia sudah mengganggu ya. Itu dua kalimat yang PL-nya tinggi banget. Astagfirullahaladzim ya. Oke, BUNUH dan RACUN. Astagfirullah ya. Ustazah, apa hukumnya perempuan pakai parfum pergi taraweh? Selagi parfumnya itu non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil seperti teman-teman pakai softener Soklin, Rinso itu nggak masalah. Tapi kalau lebih dari atas itu kandungannya itu nggak boleh ya. Oke gitu. Tapi kalau pakai parfum Enlak boleh. Oke ya. Ustazah, bolehkah lagi haid duduk di majelis ikut duduk di masjid ikut majelis gitu ya. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Jadi begini ya, kalau teman-teman itu dalam kondisi wanita haid boleh masuk masjid atau tidak? Masuk Pak Eko. Wanita haid boleh masuk masjid atau tidak? Yang pertama adalah tak boleh masuk, ada pendapat yang pertama mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Jadi 7 langkah aja Mbak dari masjid itu Mbak udah dosa, ya kan. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh masuk asal tidak menetes ya. Yang ketiga ada yang mengatakan bahwa boleh masuk tidak boleh duduk. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk tidak menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Mbak terserah mau pilih yang mana. Oke, jangan berubah-ubah ya. Aku lagi rajin-rajinnya nih, boleh masuk asal tak menetes lah. Hoi, aku nggak mau masuk lagi males. Ya udahlah, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Jangan berubah-ubah ya. Ustazah yang mana? Semua ustazah-ustazah udah pasti boleh masuk asal tidak menetes karena dia ada kepentingan dakwah ya, tapi teman-teman nggak harus ikut ya. Ustazah, kalau sholat id nggak boleh pakai parfum, boleh. Yang nggak boleh pakai parfum itu saat tawaf umroh. Itu pun parfumnya harus tahu ya kadar alkoholnya. Iya. Oke, aman ya guys. Ustazah, kalau sholat tidak baca iftitah, apakah sholatnya sah? Sholat tidak baca iftitah, sholatnya sah. Nah, cuman sayang aja sih kalau nggak baca iftitah ya. Ustazah, rokaat keempat alam taro. Apa itu? Rokaat keempat kan nggak baca ayat pendek. Harus sholat apa Mbak? Rokaat keempat kalau sholat sunnah baca ayat pendek. Kalau sholat fardu tidak baca ayat pendek ya. Oke, sholat apa Mbak? Kok baca ayat pendek di rokaat keempat? Ustazah, oke, 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 nggak apa-apa Mbak Siti ditaruh aja berdoa dalam hati. Memang seperti itu aja kok. Ustazah, oke, kalau mahar berupa duit dipinjam lagi sama mertua. Mahar berupa duit dipinjam lagi sama mertua, tapi nggak dikembalikan. Hukumnya hutang lah. Oke, hukumnya hutang ya. Oke, mahar duit dipinjam lagi sama mertua. Woi mertua, gimana ceritanya? Mahar kok dipinjam lagi? Mertua, mertua. Nanti kalau mau dipinjam mertua masuk dulu ke lab aku. Ustazah, mertuaku lagi mau pinjam duit mahar. Biar aku jawab, janganlah mertua, duit yang lain aja. Duit mahar baru aja nikah udah pinjam tua. Jangan pinjam dulu mertua, kuatkan bunyi HP-nya. Susah itu kalau udah ke mertua diminta lagi, ya agak susah ya. Oke ya. Ustazah, oke, mau nanya dong kalau bekas hijab, handuk, kain sarung boleh dipakai lap? Nggak ada masalah. Cuman kan kasihan kita mau kena dipakai lap, kita injak-injak ya. Hijab kita injak-injak ya. Kain lap tuh beli aja lah guys. Kain lap aja. Belilah, ada kain lap itu 50.000 dapatnya 7. Hei, kain lap. Oke ya. Ustazah, oke, aku sholat wajib selalu baca surat pendek sampai 4 rakaat. Sholat wajib itu idealnya, oke, sholat wajib itu idealnya adalah
rakaat 1 dan 2 aja baca ayat pendeknya. Rakaat ketiga dan 4 itu tidak baca ayat pendek. Nah itu berbeda dengan sholat sunnah. Misalnya nih sholat sunnah langsung 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunnah duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, nah jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 3, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Tapi kalau seandainya teman-teman melakukan yang namanya sholat fardu itu rakaat 1 dan 2 aja yang pakai ayat pendek ya. Kain bekas sayang kalau dibuang. Bisa dijadikan sebagai buat bantal, sarung bantal masih bisa. Tapi kalau pakaian itu dijadikan sebagai kain lap itu mendatangkan kemakruhan. Yang tidak boleh itu kain lap, mau teman-teman buat jilbab, mau teman-teman buat apa terserah ya. Nah gitu ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Kenapa ya akhir-akhir ini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Nanyanya ke aku. Oke. Mbak beli apa? Pemasukan Mbak berapa? Ya Allah, itu nggak tahu aku jawabannya guys. Teman-teman yang tahu keuangan teman-teman berapa pemasukannya? Ya Allah. Oke ya guys ya. Yang penting make sure pemasukan itu di bawah di atas pengeluaran. Dia harus surplus guys. Dia harus surplus ya. Hanya ada dua pilihan kalau teman-teman hidupnya nggak cukup ya. Yang pertama adalah kurangi pengeluaran, pastikan di bawah pemasukan. Yang ketiga, kalau pengeluaran yang nggak bisa ditekan, maka tambah pemasukannya. Udah, kalau aku lebih, kalau teman-temanku bilang, Nel, lebih bagus lagi menambah pemasukan daripada menekan pengeluaran. Salah, lebih mudah kalau kita lagi susah menekan pengeluaran daripada menambah pemasukan. Ya, orang-orang yang punya uang banyak tapi nggak bisa mengelola keuangan, dia akan susah juga guys, ya kan? Oke, gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, pengeluaran ada aja Zah. Ustazah, kalau KPR udah terlanjur gimana dong? Kalau ada aset lain jual untuk melunaskan hutang ribanya. Tapi kalau nggak ada aset lain untuk melunaskan hutang ribanya, ya tambah penghasilan, tekan pengeluaran, selisihnya ditabung untuk bayar hutang banknya. Yang ketiga, minimal jangan telat membayarnya. Ya, yang teman-teman sedang berhutang KPR, aku doakan semoga Allah lunaskan. Karena riba itu dosanya berat, ibarat menzinahi ibu kandung sendiri. Masya Allah, ya nauzubillah. Ustazah, kalau sholat duha rokaatnya berapa? Misal 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 11. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Kok 11, 12 ya. Ustazah, lebih baik mana perempuan di masjid atau di rumah? Perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tidak wajib ke masjid, juga tidak diharamkan ke masjid ya. Yang penting ke masjid jangan tabruj ya. Yang penting ke masjid jangan berlebih-lebihan dandannya. Sampai bedaknya 2 ton, sampai lipstiknya 1 kilogram, jangan ya. Santai saja ya. Ustazah, apa hukumnya mengambil sawah yang digadaikan? Kalau dia nggak mampu bayar boleh diambil seharga yang belum dia bayarkan. Siap Bang Naura, Mbak Akang, Masya Allah ya. Ustazah, gerakan tumak ninah itu gimana? Gerakan tumak ninah itu ya diem. Ustazah, gerakan tumak ninah gimana? Tumak ninah itu ya diem, bukan bergerak cuy. Ya, Mam, sini kamu kucingku. Kamu setiap hari tumak ninah. Diem aja. Gerakan tumak ninah tuh gimana? Nggak bergerak, diem. Ya, contoh. Ini ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Diam sejenak, itu tumak ninah. Jadi tumak ninah itu bukan bergerak, jadi dia diam. Diam itu adalah tumak ninah. Oke, gitu ya. Oke, siap ya, sehat selalu ya. Ustazah, oke.
Pada masanya sholat fardu semua rakaat pakai ayat pendek, apakah dosa? Tentu tidak, cuman kurang tepat saja ya. Ustazah, kalau masih punya hutang puasa wajib, apa boleh puasa Syawal? Boleh, kan mengganti hutang puasa itu masih bisa sampai Sya'ban. Nanti aku ingatkan kalau udah masuk bulan Syawal, masih lama, Ramadan dulu baru Syawal. Teman-teman boleh klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya, teman-teman ya. Ustazah, aku puasa Daud buat anakku, apakah bisa? Boleh, tapi berdoalah di siang hari. Ya Allah, saya puasa Daud. Puasa ini anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini, itu boleh. Oke ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, aman ya. Oke, aman ya. Ustazah, sholat duha dulu atau kerja? Ya sesuaikan jadwal kerjanya dengan sholat duha. Kalau ngajar, ngajar dulu. Nanti jeda dari ngajar, dari ngajar di sekolah. Nah, itu kalau teman-teman dosen ngajar dulu jedanya antara kuliah pertama dengan kuliah kedua sholat duha. Gitu bisa nggak masalah kok Mbak. Ya. Oke, Ustazah, kalau ada teman yang salah arah, apakah wajib kita mengingatkan, menasihati atau diam saja? Jangan diam, bahaya. Ya, asukutul haram haram. Orang-orang yang mendiamkan dosa sama dengan pelaku dosa. Jadi kalau ada teman-teman kita yang salah diingatkan baik-baik ke dia langsung, jangan ke orang lain. Sekarang banyak orang-orang yang cerdas, usianya dewasa, sudah relatif tua tapi nggak ngerti cara menyelesaikan masalah. Dia punya masalah dengan temannya, dengan misalnya dengan Mbak Erna. Yang dia cari buat Mbak Erna, tapi dia kemana-mana. Ya dia cerita kemana-mana, tolong nasihati Erna, cerita ke sini, tolong nasihati Erna, cerita ke sini, tolong nasihati Erna. Nah itu kurang pas ya kan. Maka dalam agama Islam tabayyun, langsung ke orangnya ya untuk menasehatinya kalau dia seandainya ada salah ya ataupun dia tidak salah, jangan kemana-mana. Oh, niat saya kan benar, niat saya biar dia dinasehati ya, niatnya benar kan caranya salah cuy ya. Ingat, niat benar cara juga harus benar ya. Oke. Ustazah, oke. Kenapa disunahkan membaca mengangkat tangan saat takbiratul ihram? Kenapanya aku nggak tahu. Nggak tahu, karena Rasulullah itu cuma bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah makanya aku nggak tahu, Ustazah kenapa ruku itu duduk ruku itu menunduk seperti itu? Ustazah kenapa sujud itu harus nempel ke sejadah? Ustazah kenapa duduk antara dua sujud dengan tahiyat akhir itu berbeda? Aku nggak tahu. Karena Rasulullah itu hanya memberikan penjelasan dari puluhan tahun aku belajar agama, cuman sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian kayak aku sholat. Nah, kenapa Rasulullah sholat engkau begitu? Pada masanya nggak ada pula sahabat yang bertanya. Oke, kalau mau lunas hutang dipercepat, tapi malah kena denda, bagaimana? Apa biar dicicil aja? Selagi teman-teman bisa bom ya. Oke, sejak ikut live Ustazah, anak saya pada rajin ibadahnya. Masya Allah. Semoga aku bisa membantu kita semua lebih baik ya guys. Oke, Ustazah, jika melaksanakan sholat wajib satu rakaat di masjid, ternyata belum iqomah. Belum iqomah nggak apa-apa Mbak, yang penting Mbak udah azan ya. Oke, yang penting udah azan ya, yang penting udah azan ya. Hmm. Yang penting udah azan ya. Oke, Ustazah, oke. Gimana caranya sholat taraweh di rumah? Jadi sholat taraweh itu kan terpapar dari habis isya sampai azan subuh, ya kan? Dari habis isya sampai azan subuh. Terserah, yang penting kalau mau 8 rakaat, 2, 2, 2, 2. Berarti 4 kali salam. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Saya ulang, sengaja aku sholat taraweh. Ya, sunnah atasku karena Allah. 2 rakaat kan. Nah setelah itu teman-teman sholat seperti biasa. Kayak sholat subuh aja. Salam kanan, salam kiri, berdiri lagi, pasang niat lagi, sholat lagi. Zikir dan doanya kapan? Di akhir boleh. Setelah selesai sholat yang 8 rakaat itu. Sudah biasa puasa sunnah. Puasa sunnah terakhir kapan? Tanggal 16 lebih kurang ya. 2 hari menjelang Ramadan. Zak, kalau treatment menggunakan darah sendiri sebagai serum boleh nggak? Kalau dia cuma treatment dan perawatan masih dibolehkan. Ustazah, oke.
Oke, aman ya. Jadi tak perlu sholat berjamaah Zah? Bukan. Astagfirullah. Ustazah, gimana caranya sholat taraweh sendiri? Aku jawab guys. Ada yang masuk baru guys. Jadi nggak boleh sholat, lebih baik sholatnya, jadi tak perlu sholat ke masjid Zah. Itulah rawannya di TikTok ini ya. Oke, jadi bukan tidak boleh sholat ke masjid bagus berjemaah. Tadi aku sedang menjelaskan tentang cara sholat di rumah sendiri. Oke, tapi apakah tidak harus ke masjid? Salah. Ya, ke masjid boleh, ke masjid bagus. Ya, karena itu dapat pahala 27 derajat. Dulu memang perempuan tidak wajib ke masjid. Tidak dibolehkan ke masjid karena situasi tidak aman. Ya, sekarang situasi sudah aman, perempuan boleh ke masjid. Yang tadi aku jelaskan tentang cara sholat taraweh di rumah. Oke, gitu ya guys. Harus sabar ya Za? Siap. Kalau sabar-sabar, cuma ada kekhawatiran aja sedikit terjadi salah paham, itu aja. Itu aja. Nanti salah paham, oh jadi nggak harus di rumah aja ya. Takutnya salah paham aja sih. Kan kasihan teman-teman kalau nanti salah paham. Ya itu aja sih. Oke, kalau sabar aman aja ya. Oke, Ustazah, kapan disunahkan mengangkat tangan saat bacaan takbir dalam sholat? Kapan disunahkan? Ya setelah niat lah, setelah niat. Gerakan wudhu apa harus 3 kali? Misal kumur 1 kali. Yang wajib dibasuh saat wudhu itu cuma 4 mbak. Yang pertama muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja ya. Oke, muka, tangan, kepala, kaki ya. Mama Revan nanti lain kali 2 rakaat aja nggak masalah ya. Muka, tangan, kepala, kaki ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Oke, gitu ya. Mbak Liza tadi udah aku jawab, nggak apa-apa Mbak Liza. Kalau treatment nggak masalah. Yang penting nggak ada sifatnya operasi, nggak ada kan. Ustazah tidak bisa bacaan sholat cumaan Al-Fatihah. Apakah sholatnya nyata? Sah ya. Sholatnya sah. Kalau cuman bicara sebenarnya guys, tapi diem-diem aja ya. Bacaan sholat yang wajib itu adalah Al-Fatihah dengan tahiyat akhir aja. Kalau bagi mu'alaf ya teman-teman boleh ke situ aja ya. Bagaimana hukumnya kalau sholat duhanya bolong-bolong karena sibuk? Nggak ada masalah. Hanya saja kalau sholat duhanya bolong-bolong sayang banget. Karena sholat duha itu melapangkan rezeki kita. Bolehlah 2 rakaat, bolehlah. Ustazah, parfumnya udah sampai, baunya enak banget bikin lagi gitu kan. Enak kan guys? Parfum itu excited banget guys. Nah, banyak banget yang suka dan pengen afiliatkan itu parfum ya. Semoga nanti keluar dari pembatasan teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, sholat sunnah 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Sholat taubat tiap hari nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita diamkan tanpa tahu salah kita itu gimana? Abaikan. Kita didiamkan, kita nggak tahu salah kita. Boleh bertanya, kenapa? Nggak ada, udah diam aja. Ya udah, ntar kalau kamu udah baik, moodnya boleh hubungin saya, kayak gitu. Oke, kalau saya ada salah ingatkan, kalau nggak ada ya kayak gimana, udah gitu doang ya. Kita nggak usah memaksa orang untuk pro dengan kita. Ustazah, oke ya, saya 4 kali berturut-turut ke majelis, pikiranku ke ustazah terus. Enggak lain pun, ya kenapa pikiran teman-teman ke aku terus? Ya tapi nggak apa-apalah, biar teman-teman hafal doa-doa pendek lah dari aku. Ya, oh, pikirannya ke aku terus, gimana ceritanya? Oke, gitu ya guys. Oke ya, aman ya. Ustazah, oke ya. Ustazah gimana oke bentar ya. Ustazah, oke posisi oke, mendengar azan posisi di kamar mandi jawab dalam hati, ya jawab dalam hati. Jadi kalau kita ke kamar mandi itu ada 3 cara menjawab azan. Yang pertama stop di pintu kamar mandi jawab azan sebelum teman-teman ke dalam. Tapi kalau udah kebelet banget maka teman-teman boleh masuk ke dalam tutup bibirnya ucapkan dalam hati. Atau biarkan aja azannya lewat dulu ya nanti teman-teman bisa jawab azan setelah itu ya. Ustazah, cara mandi junub. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah.
badan bagian kiri, basah bagian bawah. Ya udah gitu aja. Setelah itu boleh mandi kayak biasa. Ya kalau kita mau wudu boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, oke, kalau azan di masjid berbeda-beda itu gimana? Kalau azannya di masjid berbeda-beda itu jawab yang kita dengar dan cukup satu kali saja. Oke. Ustazah, sholat witir itu 2 dan 1 atau langsung 3 bebas aja ya. 3 rakaat boleh, 2 dan 1 boleh. Terserah Mbak maunya yang mana. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke aman ya guys. Kalau sholat duha 4 rakaat tapi dikerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap awal pakai takbir atau ikhram, ya pakailah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pasang niat lagi. Allahu Akbar. Pakai takbir cuy kayak sholat subuh. Oke gitu ya. Kalau habis hubungan di bulan Ramadan itu sahur dulu apa mandi junub dulu? Sahur dulu atau mandi junub dulu? Mandi junub dulu Mbak, karena makan dalam keadaan junub itu makruh Mbak. Oke, mandi dulu Mbak ya. Oke, teman-teman fokus ya, mandi dulu. Ustazah, oke, gimana posisinya kalau ibu sholat dengan anak laki-laki umur 6 tahun dan 12 tahun? Silakan, nggak ada masalah kalau seandainya yang 12 tahun, 12 tahun belum balik ya, maka ibunya tidak bisa jadi imam. Kalau 2 anak laki-laki, 1 perempuan, kalau laki-lakinya belum balik tidak bisa Mbak sholat berjemaah Mbak. Oke, gitu ya. Tidak bisa sholat berjemaah ya. Ustazah mau parfum? Siap ya. Ada yang belum beli parfum? Parfum kita itu izin teman-teman, aku terus terang aja, Rosy Glow akan terputus stoknya. Oke, Aquatic Blossom sebentar lagi akan terputus stoknya, karena dan nanti akan ada kita kotaknya itu dan botolnya itu limited edition, nanti aku cari yang terbaru buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, jadi soalnya teman-teman belanjanya kecepatan. Nah, ya, sementara itu parfum extract yang di desain itu lama, sampai 3 minggu proses ekstraksi buat parfumnya itu, bayangin ta. Oke, gitu ya itu. Oke, gitu ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, salat tahajud 4 rakaat langsung 2 kali salam boleh nggak? 4 rakaat 2 2 2 2 ya, 4 rakaat. Tapi udah suara aku sudah aman. Oke. Jadi yang lebih bagus itu adalah 2 2 saja. 2 2 saja ya, teman-teman ya. 2 2 saja ya. Ustazah, oke aman ya. Siap ya. Ustazah, oke, kalau suami tiba-tiba marah dengan gak membimbing dalam agama, bolehkah istri minta cerai? Nggak boleh. Ya, oke. Jadi minta cerai itu harus sampai kepada teman-teman tidak bisa lagi melakukan kewajiban sebagai istri. Oke, dan tahap daripada berdosa atau dia selalu menghantarkan kita kepada dosa. Nah, itu boleh. Tapi kalau sekedar dia tidak membimbing kita, kita bisa cari bimbingan lain kok. Suara aku aman ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Tahajud 8 rakaat 2 kali salam boleh nggak? Qiyamul lail matna matna. Kalau sholat malam itu aku anjurkan 2 2 ya. Kalau sholat malam itu aku anjurkan 2 2 ya, atau taraweh 2 2 ya. Contoh, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, bangkit lagi, sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat karena Allah. Deposito nggak boleh kalau mau pergi ke SBSN Syariah, surat berharga negara syariah. Oke ya. Ustazah, oke, aku mau parfum. Yeay, parfum ya. Parfum nanti ya guys jam 7 ya. Pak Ustazah, saya masih bisa CO parfum. Anak saya suka daripada pakai parfum saya terus. Oke, siap. Pakai aja terus nak. Masya Allah. Oke, teman-teman sudah 3 tahun nemenin aku di TikTok. Thank you banget ya. Bagi teman-teman semuanya yang sudah banyak nemenin aku, Semoga teman-teman sehat selalu di sana dan semoga kehadiran aku di TikTok membawa perubahan lah buat kita semua. Thank you juga yang udah nemenin aku untuk desain parfum baru brand aku. Itu namanya Enlock Parfum ya guys. Nah, jadi
sekarang itu udah ter-CO ribuan, belum sampai 10 hari loh guys, itu Masya Allah. Dan dalam kondisi pembatasan jumlah CO-nya di TikTok. Kalau dilepas itu udah terlalu. Siap Bu Wiwi ya, Assalamualaikum Mbak Nur Korotol ya. Oke siap Mbak Caci, Mbak Via, Mbak Alfa ya. Oke Mbak Frida ya, siap Mbak Eli, Mbak Mama Syifa ya, yahdikumullah. Siap Mbak Nur Korotol ya. Lampu mati guys, jadi aku nyaris tidak bisa live tadi ya. Aduh, kalau aku nggak nge-live aku ngapain ya? Siap Mbak Tini, Mbak Indra ya, siap sesi kedua ya guys, siap ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa. Kita doa dulu ya, bismillah, Robbi zidna ilman, ayya warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Akang ya. Iya siap Mbak Parsi. Tadi lampu mati ya. Jadi telat mulai live-nya. Hampir aja. Oke, ya lampu mati hampir aja kita nggak live ya guys. Siap ya Mbak Feve ya, toko jamu ya, siap Mbak Caci dan mbak-mbak lainnya. Masya Allah, yuk 9 hari lagi atau 10 hari, 10 8 hari lagi guys, ini udah tanggal 10 cuy. Ya 8 hari lagi menjelang Ramadan ya teman-teman ya, 8 hari lagi menjelang Ramadan. Nah kita, kita belajar bersama setidaknya menjelang Ramadan kita bahas tentang persiapan memasuki Ramadan. Kalau ada teman-teman yang di sini yang kira-kira masih bermusuhan ya, yang kira-kira masih ada belum bersapaan, yang kira-kira masih ada nyimpan-nyimpan dendam, lepaskanlah supaya kita lebih sehat secara fisik dan secara rohani ya guys. Nah saran aku sih, kalau bisa aku saran sih, gak usah terlalu banyak teman. Karena tidak ada syariat Islam yang menganjurkan kita punya banyak teman. Yang penting kita banyak punya kebaikan. Nah, ya kan guys, yang penting kita banyak punya kebaikan, ya kan? Banyak teman, kecuali teman-temannya produktif boleh, ya. Usahakan pisahkan tuh teman kantor dengan teman nongkrong kalau teman-teman nongkrong supaya tidak punya problem banyak dengan manusia. Orang kalau banyak teman tentu lebih banyak persoalan. Nah, sama dengan orang banyak ngomong tentu lebih banyak salah. Orang-orang kayak aku ini akan lebih banyak salah. Mungkin kesleo ngomong apa ya kayak kemarin ada temanku apa namanya Ustadz ya, dia DM aku, dia chat aku. Wah, ini udah langsung panjang guys ngomongnya gitu ya. Aku tak sebut namanya ini untuk kenyataan bahwa aku juga ada salah. Ustazah itu assalamu alayka ya ahlal kubur, bukan assalamu alayka ya ahlil kubur. Padahal setiap hari guys aku ngomong assalamu alayka ya ahlal kubur. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Assalamu alayka ya ahlal kubur. At the end aku bilang ya ahlil kubur. Wah itu dipermasalahkan panjang banget guys. Nah akhirnya aku bilang iya itu mungkin satu video yang salah. Aku minta maaf. La dan li-nya salah. Tapi at least aku tahu kok itu ya ahla. Thank you masukannya. Nah, itu ditekan-tekankan di situ terus kan, guys. Nah, itu contoh bahwa aku banyak ngomong ada kemungkinan salah ya diiyain aja ya udah memang salah kayak gitu tapi itu satu video kok semuanya aku bilang ya ahlal kubur kok aku kan ke teman-teman ya ahlal kubur itu contohnya ya kalau nggak mau salah ya nggak usah dakwah nggak usah berbuat nggak usah melakukan apapun nah semakin banyak ngomong semakin besar kemungkinan ya nah seperti itu contohnya guys ya kan sama dengan semakin banyak kita keluar rumah semakin banyak peluang kita itu untuk sedikit salah ya, yang betul ya ahlal kubur guys, ya ahlal kubur. Cuma satu saja video yang ahli, yang lain ahlah semua. Nggak mungkin aku berani dengan sengaja menyebutkan ya ahlil kubur kan salah secara bahasanya, bahasa Arabnya. Jadi aku bilang ya ahlal kubur gitu kan. Nah seperti itu. Itu contoh ya, oke contohnya. Mau mandi bersih, sudah sholat maghrib baca yasin sekalinya mau sholat isya ada lagi coklat. Kalau sisanya lebih dari 24 jam, ya itu teman-teman haid lagi. Kalau kurang dari 24 jam itu istihadah ya. Oh, benar sekali. Nah, disinilah dilihat orang-orang yang baik dia akan fokus kepada dakwah yang baik yang lain, enggak fokus ke lila 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 itu aja kan gitu kan. Fokus aja lila itu salah. Ya yang lain kan udah banyak benernya, tapi aku mengukur lah bahwa masyarakat kita memang banyaknya yang seperti itu ya guys. Dia enggak fokus dengan yang lainnya. Ketika ada satu dia di situ terus lila lili. Oke ya, ustazah gitu ya. Gitu ya.
Fadilah apa Zah? Baca ahlal kubur itu cara ziarah. Jadi kalau teman-teman ziarah, ya teman-teman cukup ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian teman-teman boleh masuk ke lingkungan kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu kemudian teman-teman masuk, ya bersihkan kuburannya, kalau ada sampah, ilalang, ya rumput liar gitu kan, itu untuk meringankan beban siksanya, lalu ambil air putih teman-teman siram dari ujung ke ujung, dari ujung kepala ke ujung kaki. Kalau kemudian teman-teman berdoa, ya kan, "Ustazah, puasa aku tahun lalu belum selesai, bolehkah aku bayarnya setelah Ramadan?" Bayarlah sekarang, masih ada 9 hari lagi Mbak, menuju, menuju 9 hari lagi menuju, itu ya teman-teman ya, live-nya siang banget, sesi kedua aku telat karena tadi mati lampu, ya. Cuma ya sekarang aku, mulai lagi ya. Ustazah, kenapa dibilang baca Quran di makam padahal Nabi pernah membaca Al-Quran di makam? Tidak dilarang, siapa yang melarang baca Quran di makam? Tidak dilarang. Melarang? Tidak dilarang, dibolehkan saja. Cuma memang ya, cuman memang, apa namanya, makam itu bukan tempat mustajab. Jadi secukupnya aja, jangan sampai panas-panas, sampai sakit kepala pula. Ya baca 30 juz, 1 juz nggak usah, sekedarnya aja. Karena gimana pun makam itu bukan tempat mustajab, doanya di makam atau di rumah sama aja. Siapa yang melarang baca Quran? Oke, ada yang dengar videonya lagi? Ustazah sering lewat, seseliweran berkerudung tapi pelihara guguk, itu nggak boleh. Ya itu kadang-kadang orang pengen viral, dia buat sesuatu yang aneh. Viral itu membuat sesuatu yang aneh, berita-berita gosip, komentar-komentar akun-akun gibah, itu kita bisa viral guys ya. Nah jadi, tapi kan yang kita cari bukan viral tapi berguna gitu kan. Maka temenku kemarin bilang, "Nel kenapa sih nggak pernah ngomentarin soal perdebatan antara agama?" Misalnya ada orang yang lagi perselingkuhan, coba dibahas atau misalnya, apa namanya, tentang korupsi yang lagi viral nih, yang ketangkep gitu kan. Enggak, aku nggak nyari viral, aku nyari bagaimana kita itu bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, aku tidak mau ngarahkan semua netizen kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ngapain urusan orang dikomentari, sementara aku sering bilang jangan komentari hal yang bukan bagian urusan kita. Bisa kok aku berdakwah menyampaikan tentang itu semua tanpa harus menyebutkan beritanya atau orangnya, itu kan jadi dosa juga buat aku, ya kan. "Ustazah, kayak ngapain?" Kayak gitu kan, "Kok flat aja?" Nah dari dulu itu, dulu kan pakai koran ya, aku dakwah di sini udah lama, udah 23 tahun ya. Sering tuh ya di kasus di lokal di tempatku lah, minta pendapatnya Ustazah tentang ini di koran, di Opos, apa, aku nggak pernah berkomentar. Nggak usahlah komentar-komentar urusan orang, kasus korupsi, kasus apa itu tanya ke aku, nggak akan aku jawab, ya nggak akan aku mau dimunculkan. Lah kalau seandainya nanti, kalau misalnya, nanti misalnya, pun ada manfaatnya nggak akan mendidik umat ini kok ya. Ustazah, jadi makanya aku gini-gini aja, Ustazah baca Al-Quran nggak baca artinya nggak apa-apa ya, kalau membaca artinya yaitu berarti, kalau membaca artinya yaitu berarti dia menjadi, apa namanya, tadabbur Al-Quran. Kalau tidak baca artinya berarti dia menjadi membaca Al-Quran ya. Ustazah gimana haid sudah 15 hari belum berhenti, bolehkah sholat? Hari ke-15 itu sholat. Setelah itu, hari ke-15 mandi, tidak aurat Mbak, sepergelangan tangan tidak aurat. Oke, teman-teman mandi, lalu kemudian teman-teman istihadhah ya. Nah, jadi istihadhah itu adalah darah haid yang lebih dari 15 hari itu paling lama ya, dari seluruh mazhab itu Imam Syafi'i paling lama ya. Ada yang mengatakan pokoknya haid biasanya 7 hari, terus lebih dari 7 hari itu udah istihadhah, ada. Tapi kan ukurannya nggak jelas, ya kan. Orang lupa haidnya berapa lama biasanya, ya kan. Maka kita pakai Imam Syafi'i karena itu yang paling masyhur, lalu kemudian setelah 15 hari itu adalah istihadhah, oke. Aman ya teman-teman semuanya ya? Oke ya guys ya. Ustazah saya belum bisa baca Quran tapi saya sering baca Yasin, hanya Latinnya saja. Jangan, yang belajar Quran harus, yang baca Quran, yang nggak bisa baca Quran harus belajar sampai bisa. Nanti kalau seandainya udah bisa membacanya menjadi sunnah saja.
Nah, dia membacanya menjadi sunnah saja. Jadi yang belum bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah saja ya. Oke ya. Oke ya. Oke, pewangi mulut dipakai saat puasa nggak boleh. Habis taraweh atau menjelang taraweh habis berbuka boleh. Ustazah, bolehkah rumput di atas makam dicabut? Nah, yang dicabut itu ilalangnya, rumput liarnya, sampah-sampahnya. Apakah sholat tahajud itu harus gelap atau nggak pakai lampu? Ya tidak, boleh kok tahajud terang benderang ya. Ustazah, kalau habis bongkar pasang air keluar setetes darah. Oh, kalau cuman setetes kurang dari 24 jam itu nggak haid ya, Mbak? Oke, Ustazah, oke, apakah boleh bunuh nyamuk pakai reket? Itu nggak masalah. Karena udah jelas secara tekstual nyamuk itu merugikan. Nggak ada satupun yang mengiyakan, memanfaatkan, bermanfaat buat kita. Oke, tapi Allah pernah berfirman ya loh guys, Innallaha la yastahi ayyatriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Allah itu tidak malu menciptakan seekor nyamuk loh guys. Padahal coba nyamuk itu apa sih manfaatnya guys? Iya kan? Nah jadi untuk manusia tuh nyamuk tuh nggak ada manfaat. Dia hanya bermanfaat untuk jadi makan cicak. Cicak itu pun nggak ada manfaatnya. Iya kan? Nah tokek pun nggak ada manfaatnya. Tapi inallah la yastahi al yadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Nah kalau kita cari cicak apa? Nyamuk aja Allah nggak malu. Apalagi cicak yang lebih nggak ada lagi manfaatnya. Ya kan? Nah itu ya. Jadi itu adalah hanya Allah yang tahu ya guys. Oke gitu ya. Oke Ustazah, sholat tahajud apakah harus gelap? Tentu tidak ya. Apa benar sholat pakai laba-laba enggak usah dibunuh, digeser aja ya. Ustazah, oke seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan Mbak Susi. Kalau sesama perempuan auratnya dari pusat sampai lutut ya. Oke gitu ya. Ustazah, misalnya baca Al-Quran ya, kalau nggak ngerti makharijut tajwidnya dosa atau enggak ya. Kalau lagi belajar nggak dosa. Ya, kalau lagi belajar nggak dosa ya guys. Nah, yang dosa itu kalau dibiarkan. Ya, ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramin bararah. Siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran watata'ta dan terbata-bata dia membacanya. Wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca ya. Jadi susahnya baca Quran itu dapat pahala ya. Ustazah, oke, aku udah jawab Mbak Lara itu bukan haid ya. Zikir sambil beraktivitas, sambil berbaring, boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Oke. Ustazah, kalau bunuh tikus apa boleh kalau istrinya hamil? Nggak ada masalah ya. Oke, kalau kita minum harusnya duduk. Ada posisi kita lagi bersendiri. Apakah kita minumnya berdiri? Duduk ya. Ya, aku buat hari ini Mbak Munirah ya. Duduk. Jadi kalau kita habis beli minuman di minimarket, duduk aja. Ya duduk aja di jalanan, di aspal, duduk, setengah duduk minum. Aku lakukan itu kok guys ya. Makruh kalau berdiri. Kalau kita minum harus oke udah ya. Oke. Nah, doa Ramadan aku buat hari ini ya. Oke, udah. Oke, saya sholat malam, sholat taubat. Oke. Saya sholat malam, sholat taubat. Oke, mana dia? Saya sholat malam, sholat taubat. Oke. Aku nggak terlalu paham ya. Oke ya. Ustazah, kalau saya baca Quran dengan menggunakan HP, boleh nggak? Jadi kalau baca Quran itu usahakan teman-teman itu di mushaf Al-Qur'annya. Jadi jangan terus-terusan baca Quran di HP. Karena rosam atau bentuk Al-Quran yang ada di HP itu beda dengan bentuk huruf yang ada di Al-Quran yang sebenarnya. Ya, jadi jangan terlalu dibiasakan sukalah dengan mushaf ya. Ustazah, oke. Oke ya, cara menebus sholat yang pernah ditinggalkan nggak ada. Segera bertaubat saja ya.
Oke, apakah ada sholat arwah? Nggak ada ya. Apakah lagi haid boleh baca al-muluk? Boleh dari handphone atau di buku-buku. Siap Mbak Raisya ya. Mengkodo sholat zuhur setelah sholat asar nggak bisa. Kodo sholat itu pada waktu sholatnya. Tetapi juga nggak bisa sembarangan karena lalai, karena lupa, atau yang bertahun-tahun lalu. Ya itu kalau nggak ingat jumlahnya nggak usah. Yang penting teman-teman sekarang berubah. Oke. Ustazah, berdosakah setelah ngaji tiba-tiba pas di toilet cek sedang haid? Nggak ada masalah, kan kita nggak tahu. Habis sholat tiba-tiba haid, yang nggak usah dipikir, kan kita nggak tahu. Oke, Ustazah, yang mana Mbak Herlina? Yang mana? Tidak semua hal berbeda pendapat di kalangan ulama ya guys. Nah hanya ada beberapa hal yang ikhtilaf, tidak semuanya ya. Oke, Ustazah, kalau sholat goib itu gimana? Sholat goib itu adalah sholat untuk mayat tapi mayatnya jauh. Misal, nauzubillah, jangan aku contohnya. Misalnya si Fulan meninggal di Riau, di kotaku, di Pekanbaru. Teman-teman kenal dengan si Fulan itu. Maka teman-teman buat di masjid masing-masing kita sholat goib yuk. Misalnya nih si Ustadz Fulan meninggal. Nah itu harus bareng-bareng ya guys, sholat goibnya bareng-bareng kayak gitu ya. Nah bisa guys, bisa. Atau teman-teman satu masjid pengen sholat goib untuk orang-orang yang ada di Palestina ya, itu bisa ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Oke, oke gitu ya guys. Ustazah, oke. Eh, oke. Oke, kita mendapatkan bunga tabungan, boleh nggak buat sedekah? Oke, boleh nggak buat sedekah? Oke, boleh. Bunga nggak boleh buat sedekah, ya. Oke, bunga itu tidak bisa buat sedekah, ya. Jadi bunga itu hanya bisa teman-teman lakukan atau hanya bisa teman-teman lakukan untuk AC, untuk lampu jalan, ya. Kemudian untuk lampu jalan, kemudian untuk tong sampah seperti itu. Tapi kalau bisa jangan pakai bunga-bungaan lah guys ya. Teman-teman boleh investasi dipindahkan aja karena tabungan deposito itu nggak boleh. Kalau teman-teman mau bisa ke obligasi syariah atau SBSN syariah ya. Oke ya. Ustazah, oke ya teman-teman ya. Oke. Pernah ninggalin puasa waktu muda gimana? Kalau seandainya teman-teman ingat jumlahnya bisa diganti, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Ustazah, iya sebentar ya, kalau orang meninggal apa wajib bayar fidyah? Karena dia jarang sholat dan puasa. Kalau ahlul baitnya atau kalau ahli warisnya mau membayarkan fidyahnya boleh. Tapi kalau ahli warisnya tidak mau membayarkan fidyahnya, dosa tetap ditanggung oleh orang yang meninggal dunia. Oke ya, oke ya, oke ya, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau sholat tarawih di rumah gimana caranya? Sholat tarawih di rumah bisa dua, 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 dua. Ya, dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, baca lagi. Sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke ya teman-teman ya. Oh, jadi 8 rakaat ya, dua 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 dua. Jadinya 8 rakaat ya, karena tarawih itu bagusnya dua dua ya. Ustazah, kalau sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh apakah sama? Sama. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Oke ya. Ustazah, oke gitu ya. Saya mau nanya, bolehkah sedekah subuh saya buat saweran ihtifalan? Boleh, nggak ada masalah ya. Ihtifalan tuh apa? Aku pastikan dulu. Saweran acara keagamaan boleh, acara dangdut jangan. Oke, gitu ya guys. Nah ya, Ustazah, oke ya, sebentar ya. Ustazah,
apakah ada hari baik untuk bikin rumah? Nggak ada. Hari baik adanya untuk menikah, yaitu di bulan Syawal ya. Ustazah, apakah wajib sebelum puasa Ramadan kita ziarah kubur? Nggak wajib, sunnah saja ya. Oke, sunnah saja ziarah kubur itu. Oke, oke, nah gitu ya. Kalau kita meninggal dimakamkan di tanah suci, maka terlepas dari siksa kubur, orang yang meninggal di tanah suci, jika benar-benar niat umrohnya atau hajinya itu karena Allah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Iya dong, karena dia sedang ibadah, ya dong. Maka tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Ya, oke, ya gitu ya. Ustazah, kalau misal kita masih punya utang, kemarin habis melahirkan 3 tahun yang lalu, masih ingat nggak jumlahnya? Kalau masih ingat jumlahnya, itu boleh ya. Ustazah, berhenti kerja banyak pertimbangan. Maksudnya apa? Ustazah, sedekah subuh boleh dilakukan untuk sedekah subuh boleh digunakan membukakan puasa Ramadan. Sedekah subuh itu boleh dilakukan dan diberikan kepada everyone. Siapapun boleh. Sedekah subuh untuk anak, untuk orang tua, untuk cucu, ya sedekah subuh untuk traktir makan kawan, kasih makan kucing, boleh banget ya. Ustazah, ke Ula soalnya banyak yang umroh dan mampir, nggak ada masalah Mbak, pergi aja ya. Ustazah, baca sholat bacaan suratnya apa ada urutan? Nggak apa-apa. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Baqarah. Rakaat pertama misalnya Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Baqarah dan seterusnya. Ustazah, saya bayar hutang kepada orang yang meninggal gimana? Kalau ada orang meninggal, kita punya hutang sama dia. Yang pertama, siap-siap dicari tengah malam. Enggak sih guys, kalau ada orang meninggal yang kita punya hutang sama dia, kita itu, cukup cari ahli warisnya. "Hey Riz, apa? Hey Riz, ya aku punya hutang kemarin sama dia 2 juta Riz. Nah ini ya aku kasih kepada ahli waris." Boleh. Atau ahli warisnya nggak ada guys, maka teman cukup dengan sedekah saja. "Ya Allah, saya sedekah 2 juta membayar hutangku kepada si fulan," ya. Oke, kalau meninggal di atas pesawat pas mau ke tanah suci termasuk mati syahid. Ya. Oke, iya. Ustazah, saya kerja jam 5 sampai jam 8 malam, sholat tarawih di kerja. Saya seorang istri mau berhenti, masih banyak pertimbangan. Emang kenapa mau berhenti? Kalau suaminya ridho, ya gas aja lah. Oke. Kecuali kalau suaminya nggak ridho, ya kan? Kerja itu yang penting happy, happy ya. Kecuali orang-orang yang usia 20 sampai 30 happy nggak happy harus kerja. Nanti usia 30 40 kerjakan yang kita sukai saja. Nanti di usia 40 kerjakan yang kita mampu aja kalau bisa ya. Usia 40 jangan coba-coba lagi. Kalau bisa mematangkan apa yang udah didapatkan di usia 30-an aja lagi. Karena biasanya usia 40 sudah punya nikah, sudah punya anak. Kalau coba-coba bisnis baru nanti gagal, satu keluarga nggak makan. Tapi kalau usia 20 sampai 30 gagal cuman kita sendiri yang merasakan, ya kan? Jadi ada eskalasinya guys ya. 20 sampai 30 itu everything do. Ya, apapun sesuatu kerjakan. 30 sampai 40 yang kita suka aja, kalau nggak suka udah tinggalkan aja gitu kan. Nah, di usia 40 kerjakan yang kita mampu aja. Ya, banyak orang pensiun, uang pensiun dibukain usaha, habis bablas, anak cucu nggak makan, ya kan. Nah, jadi di usia 40-an itu cukup kerjakan yang kita mampu. Apa yang kita mampu, yang resikonya nihil. Karena kalau usia 45, 47 itu kalau masih ngambil hutang ya, kemudian kalau masih, berusaha, berhutang pula, wah itu jatuh bangkrutnya lebih besar loh dan sementara anak-anak lagi kuliah, yang satu lagi kerja, ndak usah ya, nikmati aja apa yang ada. Nah makanya di usia 30 sampai 40 itu musti betul-betul, buat, buat yang namanya akar supaya di usia 40 dia udah autopilot. Jangan coba-coba yang baru lagi nanti bangkrut-bangkrutan susah ya. Ustazah, kemarin saya ke Kuah, katanya tidak jatuh talak karena kiasan, soalnya tidak niat. Kak Ustazah, kemarin saya ke Kuah, katanya tidak jatuh talak. Kok ke Kuah?
Oke, suami itu tidak niat atau tidak niatnya nggak bisa diukur. Sekarang terserah Mbaknya, niat nggak niat suaminya, kalau Mbak pengen rujuk, rujuk. Ya, kalau Mbak pengen rujuk, rujuk ya. Oke, kalau Mbak pengen rujuk, rujuk ya. Nah, tapi kalau kalau Mbak pengen pisah, perginya nggak ke KUA dong. Ya, oke. Kalau Mbak pengen, misalnya suaminya ngomong talak nih, aku nggak mau ya, nggak niat. Terus nggak perlu teman-teman untuk pergi ke KUA, kalau teman-teman pengen rujuk, rujuk aja, nggak perlu validasi itu sah atau enggaknya kan. Nah, rujuk aja ya kalau memang mau rujuk ya. Oke, tapi aku nggak pengen rujuk Zah, ya perginya nggak ke KUA dong, ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Apakah harus wudu? Ya betul Bu Wiwi. Apakah harus wudu dulu sebelum Apakah harus wudhu dulu? Sebentar ya. Ustazah, apakah jika seseorang menjatuhkan talak tapi ngomongnya ke orang lain, dia berbohong tidak? Kalau dia berbohong nggak bisa ya. Kalau dia berbohong tidak bisa ya. Ustazah, kapan hari terakhir kita mengqadha puasa sebelum Ramadan? H-2 Ramadan ya. Oke. H-2 Ramadan ya. Oke, ya KUA kan. Nah, dia ke KUA sepertinya dia mau berpisah ya kan. Kalau enggak usah pisah, kalau memang mau rujuk rujuk aja. Oke ya. Oke ya. Ustazah, oke, puasa kodo terus asam lambung. Gimana cara berhentinya? Gimana caranya? Kalau setiap puasa sakit, setiap puasa asam lambung, setiap puasa teman-teman sakit, setiap puasa teman-teman ini ya GERD, maka teman-teman boleh bayar fidyah ya. Teman-teman boleh bayar fidyah ya. Oke, bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke ya. Oke. Oke, gitu ya. Oke, iya. Ustazah tentang ke Al-Ula. Al-Ula tuh nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu cuman tur aja. Itu biasanya berada pada umroh plus. Kenapa? Pergi aja lah, nggak masalah kan. Ustazah, apakah orang laki-laki boleh pakai kain sarung sutra? Sutra nggak boleh untuk laki-laki, sama dengan emas. Emas nggak bisa juga untuk laki-laki. Jika dalam sholat kita membaca surah misalnya Al-Baqarah atau lainnya boleh nggak? Boleh. Datang aja Mbak dia aja. Itu kan pakai umroh. Umroh plus ya. Ustazah, jika dalam sholat kita membaca surat misalnya Al-Baqarah, nggak apa-apa. Ya, misalnya nih, aku cuman baca Al-Baqarah ayat 111 doang. Rakaat kedua aku cuman baca Ali Imran ayat 2 doang. Ya, kayak gitu bisa, nggak jadi masalah ya. Oke, atau Rabbana atina fid dunya hasanah itu boleh ya. Ustazah, apakah harus wudhu dulu kalau baca surah Al-Quran pakai HP? Harus wudhu dulu nggak? Kalau pakai HP nggak harus wudhu. Tapi kalau bisa teman-teman jangan baca Quran dari handphone lah. Dari mushaf lah guys ya. Oke ya. Ustazah, oke. Apakah umroh sendiri tanpa suami boleh nggak? Kalau suaminya ridho tentu boleh. Karena mahram itu bukan cuman suami. Mahram itu bukan cuman bapak. Mahram kita itu selagi perempuan ada dalam satu bis, perempuan ada dalam satu pesawat, itu boleh teman-teman ya. Itu boleh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, vidya yang saya dengar satu mood, betul sekali. 7 on, bisa dibulatkan 1 kilo, benar. Vidya itu bisa satu mood, bisa 2 mood. Itu ikhtilaf ya. Kalau teman-teman mau pilih satu mood, 7 on boleh. Seperti yang sering aku sampaikan. Kalau teman-teman bilangnya 2 mood, boleh ya. Ustazah, tidak harus digenapkan sih ya. Ustazah, lagi sholat diganggu kucing, sebaiknya gimana? Wih, tadi bom-bom keluar guys. Yang sesi pertama jadi ingat aku buka pintu, wah dia keluar sampai ke rumah depan cuy. Aduh, aku nggak pakai sendal, ngejar-ngejar. Dia harus takut-takutin. Ya Allah. Pikiranku aduh nggak live lagi nih asik ngejar kucing aja ya. Alhamdulillah dia masuk sendiri guys. Setelah masuk pertama kali aku ngomelin dia guys. Aku ngomel guys, serius ya. Ngomelin kucing kan nggak dosa kan guys, ya kan. Oke, dia sampai masuk ke depan terus aku suruh dia masuk, salah masuk rumah sebelah. Gitu terus dia guys. Akhirnya aku suruh, maaf bang, kucingku di dalam. Oh iya bu, ya bu. Kayak gitu lah guys. Wah ya, ngomel aku.
Oke, setelah itu dia diem aja ngerasa nggak bersalah, "Ngapa sih aku cuman pengen keluar," kata dia. Kasihan bom-bomnya ya, diomelin sama aku. Oke, gitu ya. "Besok nggak boleh lagi," kata. Oke, gitu. Oke ya, kita lanjut ya guys. Tujuh on fidyah ya, tujuh on fidyah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke, Bomo diomelin juga. Kalau anak-anaknya bertengkar, apa doanya nyampe ke orang tua yang sudah meninggal? Nyampe insya Allah, doa aja dulu. Oh iya, aku tadi mau nyari, nggak dosa ya, ngomel sama hewan ya. Oke, aku tadi mau jelaskan tentang kucing kan. Jadi kalau ada sabar ya Bom. Jadi kalau ada orang yang dia itu di sejadah ya, kucing itu di sejadah, teman-teman nggak usah singkirkan nggak apa-apa ya. Teman-teman boleh arahkan sujud ke kanan, kemudian arahkan sujud ke kiri ya, atau teman-teman berpindah supaya dia tidak terganggu boleh, nggak masalah ya. Diganggu binatang peliharaan dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Oke, Ustazah, pisah rumah belum cerai, apakah masih wajib dapat nafkah? Oh iya, kalau pun udah cerai tetap wajib dapat nafkah iddah namanya ya. Oke, gitu ya. Momong pengen lihat dunia luar, tapi dia panik. Kalau dia happy nggak apa-apa, dia panik guys, ketakutan. Dia keluar sendiri, dia ketakutan sendiri. Dia tiarap-tiarap sendiri. Kalau dia berani mah nggak apa-apa, ya kan di sini juga nggak ada kucing lain. Jadi dia takut sendiri. Kan kayak teman-teman berbuat sendiri, merasa salah sendiri. Kan mirip kayak netizen. Saking dia takutnya dia kemana-mana guys. Iya kan? Nah, mirip kan sama teman-teman kan? Salah sendiri, nyesal sendiri. Mirip kan? Hmm? Mirip. Oke, siap Mbak Dewi Tia. Oke, Ustazah, bolehkah sholat sambil gendong anak? Boleh kalau darurat. Kita lagi sholat, kayak gitu kan. Kita lagi sholat, gitu kan. Lalu kemudian anak menangis, kayak gitu kan. Nah, boleh sambil ruku, sujud, pas sujud ambil bawa tegak, kemudian bawa ruku, kemudian bawa sujud, nah dan seterusnya, gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat duha sekalian sholat istikharah? Boleh. Setelah duha langsung istikharah itu boleh ya. Ustazah, cara mengubur kucing gimana? Kubur aja sebaik-baiknya. Boleh pakai kain, boleh tidak ya. Ustazah, aku dengar dari Ustadz kucing kalau ketabrak jangan dikuburkan, biarin. Enggak bener ya. Karena katanya aku juga pernah dengar ya. Kucing tuh kalau tertabrak biarin, itu udah takdir Allah. Kita nggak wajib untuk menguburkan dia kayak gitu kan. Biarin aja. Woi, komentarnya aku lihat banyak sekali ya. Hujatan ya. Memang Rasulullah tidak pernah melakukan itu, nabrak kucing lalu dikubur. Tapi kan dalam agama ini tidak cuma ada sunnah, tapi juga ada adab. Ya, itu kesukaan baginda Nabi. Kalau seandainya ketabrak, ya kita perlakukan sebaik-baiknya. Oh, sunnahnya kan nggak ada betul. Secara adab kesukaan baginda Nabi. Coba teman-teman punya Coba teman-teman lihat tas teman-teman yang teman-teman suka, lalu tertendang sama orang, marah nggak? Ya marah lah teman-teman, sedih teman-teman. Orang tuh nggak ngerasa salah pula, kan sedih. Apalagi baginda Nabi ya. Seandainya Nabi lihat itu pasti Nabi nggak suka, kayak gitu guys ya. Ustazah, jika udah cerai, apakah wajib nafkah? Tetap wajib nafkah iddah dalam 3 bulan. Misalnya dicerai sekarang, ya tetap tuh wajib sandang pangan papan dalam 3 bulan itu namanya nafkah iddah ya. Ustazah, kalau bayar fidyah nggak langsung boleh kak Ustazah, kalau bayar fidyah lagi boleh, nggak ada masalah, angsur-angsur boleh ya. Ustazah, oke ya, kalau oke aman ya teman-teman semuanya ya. Kalau ketinggalan taraweh 1 atau 2 rakaat gimana? Ya kalau ketinggalan taraweh yang itu jangan ikut. Karena taraweh kan nggak pakai tahiyat awal. Misalnya nih 2 rakaat pertama ketinggalan. Ya udah teman-teman sholatnya di 2 rakaat kedua, ketiga dan keempat. Yang satunya nanti sendiri di rumah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Batas mandi junub di bulan puasa sebelum azan subuh ya. Ustazah, kenapa kucing tidak masuk surga? Karena dia binatang yang akan menjadi tanah pada masanya nanti. Oke. Ustazah, apakah boleh uang sedekah subuh dibayarin iuran ngaji anak di madrasah? Iuran ngaji anak di madrasah kalau bisa dilebihkan
untuk ustadznya. Nah, pelebihan itu dari sedekah subuh supaya senang. Karena yang namanya sedekah itu mesti menyenangkan hati orang lain. Ya, kalau untuk sedekah subuh bayar pembantu dia B aja, tapi kalau sedekah kita tetap bayar dia, kita lebihkan dengan sedekah subuh kita. Sehingga target sedekah sampai yaitu menenangkan hati orang lain. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Oke, fidyah paling telat kapan? Iya Ramadan, menjelang Ramadan ya. Ustazah, mandi junub di bulan puasa sebelum subuh kan? Iya. Iya nak. Oh kok iya nak? Udah aku jawab soalnya guys. Aku panggil lagi nak ya kan. Kayak gitu guys. Kayak ponakanku ku tengok nanyanya berkali-kali. Ya, ponakanku kayak gitu. Iya Mi, iya nak. Iya kan Mi? Iya nak. Oke, kan udah dijawab nak. Oke ya guys, iya. Jadi sebelum azan subuh, jadi mandi junub itu sebelum azan subuh ya nak. Itu ya nak. Iya Mbak Watik, oke. Iya enggak sengaja aku. Soalnya kemarin kumpul dengan ponakan, aku bilang kayak gitu. Berkali-kali dia nanya, iya nak. Oke ya, oke. Gak apa-apa mak. Ustazah, oke ya, oke gitu. Fidyah bayarnya seperti apa? Bisa 7 on atau 1,4 kilogram beras per harinya. Mbak pilih yang mana? Kalau satu mood 7 on, kalau 2 mood 1,4 kilogram beras ya. Oke, siap Mbak Eva. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau nafkah dari suami nggak cukup aja aku buat apa harus apa ini? Mbak Rika diperbaiki tulisannya ya. Kalau mandi junubnya setelah azan, kalau ketiduran boleh. Kalau disengaja menunda nggak boleh. Tapi misalnya nih teman-teman ketiduran kayak gitu kan. Nah, terbangun nggak sahur gitu ya. Nah, ini bulan Ramadan ya. Teman-teman boleh ambil wudhu dan kemudian teman-teman boleh ambil wudhu dan boleh mandi dan langsung puasa. Oke. Nah, ini clear ya teman-teman ya. Oke, oke. Oke, kalau kita membunuh binatang, adakah hari pembalasan? Jelas jika binatangnya itu termasuk binatang yang nggak boleh di bunuh. Contoh kucing itu nggak boleh di bunuh. Ya, contoh yang tidak boleh dibunuh. Oke, ada beberapa. Aku nggak boleh mengucapkan kalimat itu loh guys, nanti pelanggaran ya. Lanjut aja ya. Uang belanja untuk makan keluarga, apakah itu nafkah istri? Nafkah istri itu sandang pangan papan ya, yaitu pakaian, tempat tinggal, dan kemudian makan. Istri nggak cuma makan doang guys, nggak cuma dikasih makan doang kayak kucing ya, enggak. Ya dia harus dikasih kesenangan seperti pakaian, tempat tinggal yang layak ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, jadi jangan suka makan doang ya. Uangnya ada tapi ngasih istri pas belanja pasar doang, jangan ya. Ketika kita melebihkan ke hati istri, dia tersenyum indah, lalu dia energinya positif, dia menyalurkan energi positif juga untuk suaminya. Tapi kalau istrinya dikasih uang makan doang, istrinya merengut-rengut, dengan suami merengut-rengut, energi positif hilang ya, kerja menjadi tidak maksimal seperti itu kan. Oke ya guys, Ustazah puasa sunnah Senin Kamis masih boleh gitu kan. Ustazah apakah bisa puasa setengah hari di Idul Fitri? Ah, enggak, Idul Fitri enggak boleh puasa, itu jadwal haram berpuasa ya. Oke ya, oke teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke, benarkah? Oke, enggak benar Mbak Mama Chan. Yang harus menempel ke sejadah itu kening. Kening ini memang benar-benar harus nempel ke sejadah ya, teman-teman ya. Harus nempel ke sejadah ya. Ustazah, apakah ketika sah sholat, ketika sujud mukena menutupi dahi? Tidak boleh. Ya, dalilnya adalah uh, dalilnya adalah kening ini tidak boleh terkena benda yang bergerak ya. Ustazah, oke aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini ya. Oke.
Ustazah, oke, pertanyaannya lucu-lucu. Iya, enggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai saja ya. Oke. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Apakah pakai cadar harus paham agama? Tentu tidak ya. Oke, ya. Oke, apakah pakai cadar itu tidak ya, teman-teman ya? Tidak orang yang tahu agama ya. Ustazah, kalau sholat tangannya harus tertutup nggak? Kalau sholat tangannya harus tertutup nggak? Oke, sholat itu tangannya tidak harus tertutup, sepergelangan tangan. Sepergelangan tangan, ya, tidak harus tertutup ya. Sepergelangan tangan tidak harus tertutup. Oke. Ustazah, sebentar ya. Gimana caranya mengganti sholat untuk orang yang telah meninggal? Orang yang telah meninggal itu tidak bisa diganti sholatnya, sebagaimana tidak bisa diganti puasanya. Oke, tidak bisa diganti sholatnya, sebagaimana tidak bisa diganti puasanya. Ya, yang boleh itu adalah menggantikan